Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan acara kesayangan kita semua, yaitu Mas Antina Podcast, tontonan anak muda berprestasi. Halo semuanya, nama saya Denia sebagai host podcast kali ini. Hari ini kita akan membahas tema tentang prestasi mendunia sesuai jargon dari Kementerian Agama, Madrasah Maju Bermutu Mendunia. Kali ini saya ditemani oleh 3 bintang tamu yang cantik-cantik. Bukan hanya cantik, tapi mereka juga berprestasi sampai mendunia. Siapa saja mereka? Ayo kita sapa dulu. Halo Bu Suci, Kaisha, dan Rara. Halo. Bu Suci, Kaisha, Rara, saya izin tanya-tanya ya soal prestasi kalian. Mohon maaf apabila pertanyaannya menyinggung kalian ya. Kita kenalan dulu ya. Jelasin tentang profil masing-masing deh. Mulai dari Kaisha. Oke, jadi perkenalkan nama saya Kaisha Aziza Amanantina Naka, bisa dipanggil Kaisha. Saya berasal dari Singaraja dan sekarang saya kelas 8. Untuk sekarang ini saya tinggal di Mahat Al Muawanah MTS 3 Jembrana. Terus kalau Rara gimana? Kalau aku Jazira Kirana Khairunisa Anwar, bisa dipanggil Rara atau senyaman Kak Denia aja. Aku asalnya dari Melaya Pakundidari, aku juga sekelas sama Kaisha 8A, dan aku juga tinggal sama Kaisha di Mahat Al Muawanah MTS Negeri 3 Jembrana. Oh, jadi kalian tinggal di Mahat bareng? Iya, karena kebetulan juga tuh kamar kita kan sebelahan ya Kak, jadi setiap kita mau belajar atau berlatih itu bisa sampai malam, lebih serius juga. Iya, kita juga sekelas tuh, jadi kalau misalnya mau pembinaan tuh gampang. Oh gitu, seru banget dong. Terus kalau Bu Suci gimana? Oke, nama saya Suci Andini Widoretno. Di MTS 3 ini saya mengampu mata pelajaran IPS dan diberi tanggung jawab untuk membina ekskul karya tulis ilmiah bersama dengan rekan guru yang lain, ada Bu Echa dan Pak Agung. Kemudian beda ya dengan mereka berdua, saya tinggalnya nggak di Mahat. Saya sudah menikah dan punya 3 anak, 1 perempuan dan 2 laki-laki. Oke, cukup ya? Iya Bu. Saya kemarin sempat dengar nih, kalau kalian punya prestasi sampai tingkat internasional. Itu tentang apa sih? Kami mengikuti lomba karya tulis ilmiah dalam tingkat internasional di Malaysia. Nama ajangnya itu WISE Malaysia, yaitu World Invention Competition and Exhibition. Jadi karya tulis ilmiah kalian ini tentang apa sih? Kami meneliti tentang mikroplastik, judulnya Identification of Microplastic in Fish Scalp in Jembrana Aquatic Ecosystem. Oke, jadi anak-anak ini meneliti tentang apakah ada kontaminasi mikroplastik pada ikan hasil tangkap dari perairan Jembrana. Jadi bisa diceritain nggak kalau kalian tuh dapat idenya dari mana sih? Nah, awalnya itu saya sama Rara ini kan main IG nih. Terus lewat dah tuh postingannya akun Instagram Start Time akun tentang Indonesia itu merupakan konsumen mikroplastik terbesar di Asia Tenggara. Dan kita ini dapat terkontaminasi dari mikroplastik itu dari makanan yang berasal dari perairan. Maka dari itu kita penasaran nih, kan Jembrana ini salah satu produksi ikan terbesar kan di Bali. Nah, apakah ada nggak ya itu mikroplastik di perairannya? Wah, keren banget. Terus kalau misalnya tentang penelitian itu, kalian pakai bahan apa aja sih? Oke, bahan-bahan yang kita pakai itu ada hidrogen peroksida, N-hexan, Fe2, aquades, ikannya juga kita pakai, jangan lupa. Ya, dan ikan yang kita gunakan itu ada 30, yaitu selengseng, ikan tongkol, dan ikan lemuru. Oh, jadi ikannya termasuk ikan yang sering dikonsumsi masyarakat ya? Iya. Oke, jadi gini Denia, anak-anak ini kan meneliti tentang apakah ada kontaminasi mikroplastik di ikan hasil tangkap yang ada di perairan Jembrana. Dan kita tahu 3 jenis ikan itu memang banyak atau berlimpah di perairan kita. Jadi untuk ikan yang kemarin dilakukan atau dijadikan sampel dalam penelitian, kita beli di PPN Pengambengan. Sampai juga kita nanya sama nelayan, apakah memang benar nih ikan ini memang hasil tangkapan di perairan Jembrana. Nah, terus persiapan lomba kalian ini gimana aja? Persiapan kita yang pertama tentunya kita melakukan penelitian di lab. Jadi, penelitian itu ada 4 tahap, yaitu preparasi sampel, pelakuan hidrogen peroksida, sampel filtering, dan identifikasi mikroplastik. Terus tahapan yang paling sulit tuh yang mana?
Kalau bagi saya itu bagian identifikasi mikroplastik. Soalnya itu kan mikroplastik itu kecil-kecil ya, dan dia tuh nggak bisa dilihat tanpa alat. Jadi kita tuh lewat mikroskop itu harus nyari di sampelnya tuh ada nggak sih mikroplastiknya. Terus kalau Rara? Kalau menurut aku itu di bagian waktu kita ini mau bedah perut ikannya. Kenapa Kak? Waktu kita mau bedah itu pakai gunting kita harus hati-hati, bener-bener hati-hati karena kita takut ngerusak organnya. Soalnya kan mau dipisah terus kita mau teliti ada mikroplastiknya atau enggak gitu. Iya. Nah, terus proses lomba kalian itu gimana aja? Jadi waktu kita di tempat perlombaan itu kita membuat dulu nih stand kita ini, kita pasang-pasang posternya, kita taruh-taruh propertinya. Nah setelah itu kita menunggu nih jurinya. Setelah jurinya datang, kita presentasi dan tanya jawab. Ya, jadi kita dinilai sama 2 juri ya Kak. Ya, Jadi juri yang pertama itu dari India, dan yang kedua itu dari Indonesia. Nah, pasti di sana ada keseruan kan? Keseruan kalian itu apa aja sih? Jadi keseruan kami di Malaysia itu, kami itu kenal sama peserta-peserta lomba yang dari luar negeri. Kayak contohnya ada Meksiko, apalagi Kak? Bangladesh, habis itu Vietnam, Thailand, dan banyak dah. Terus kita juga kenal nih sama teman-teman dari Indonesia juga, tapi berbeda pulau Kak. Ada yang dari Semarang, Papua. Ampana, Binjai, dan juga Malang. Kalau menurut Ibu gimana? Kalau bagi ibu ya, yang mungkin berkesan karena juga pengalaman pertama kita sama-sama ke luar negeri itu saat melewati imigrasi. Karena apa? Kita sempat agak kesulitan juga ketika ditanya-tanya sama petugas imigrasi. Pertamanya kita menjawab dengan bahasa Inggris, petugasnya menjawab dengan bahasa Melayu. Jadi kita kemudian merespon petugas dengan bahasa Indonesia kan, tapi ternyata petugasnya nggak paham dengan bahasa Indonesia. Sementara kita untuk translate lagi ke bahasa Inggris juga sulit. Jadi terutama kalian karena memang dilihat mungkin masih anak-anak ya, jadi petugasnya kan tahu kalau kalian adalah siswa yang memang datang atau ke Malaysia itu untuk tujuan lomba. Jadi kalian proses melewati imigrasi lebih cepat, sementara ibu ditanya lebih banyak dokumen kayak lombanya apa dan kita tinggal atau menginap di mana selama di Malaysia itu sih. Jadi mungkin juga karena pengalaman pertama ada tegangnya juga ya saat melewati imigrasi. Oh, jadi lewatin imigrasi itu ada rasa deg-degan gitu ya? Iya. Jadi penjurian itu dijadwalkan selama 2 hari Kak. Tapi ternyata di hari pertama itu penjuriannya udah selesai. Jadi ada waktu di spend untuk kita itu healing dan kita memutuskan untuk pergi ke Singapura karena biar nggak di Malaysia aja, biar bisa ke negara lain juga, ya kan Kak? Iya, mumpung juga Malaysia kan dekat sama Ya, Singapura. sekitaran 6 jam 7 jaman lah Kak. Nah, kalian pasti pas di Singapura ada kendala dong. Nah, kendala kalian di sana tuh apa aja gitu? Contohnya tuh waktu kita di imigrasi antar Singapura dan Malaysia. Nah, di situ tuh kan ada saya, Clara, Kak Kanza, Rafa, Bu Suci, dan Bu Eca. Nah, waktu di sana itu kita itu harusnya mengisi MBIC. MBIC. Tetapi kata petugas yang dari Malaysia, kita tidak perlu nih buat ngisi yang dari Singapura itu kita tidak perlu nih buat ngisi yang MBIC ini. Tapi ternyata waktu kita udah nyampe Malaysia, kita nih disuruh isi. Nah, waktu itu kita nih nggak ada kota nih buat ngisi. Jadi kita nih di situ tuh udah panik dan kita hampir ketinggalan bus. Ya, terus kebetulan yang HP-nya masih nyala itu sisa HP saya nih Kak, sama HP Kak Kanza. Ya. Jadi kita ini separuh-separuh gitu loh Kak ngisinya. Saya, Kak Kanza sama Bu Eca itu mutusin untuk duluan selesai, kita ke bis untuk bilangin kalau Pak tunggu sebentar ya, teman-teman saya masih ngisi MDIC. Nah, terus si Bu Suci, Kaisha dan Rafa itu masih ngisi MDIC-nya. Sementara kita nih nggak tahu caranya buat kayak gimana sih biar nggak ketinggalan gitu. Jadi kita tetap Pak tunggu dulu ya Pak, tunggu dulu gitu. Akhirnya selama beberapa menit mereka selesailah isi MDIC. Nah kebetulan si Kak Kanza ini nggak tahu kemana, mungkin karena ketinggalan arah jalan ya Kak ya. Jadi saya bilang ke Bu Eca kayak, Bu, Kak Kanza nggak ada gitu. Jadi Bu Eca sampailah ke mereka. Terus Bu Eca bilang gimana waktu itu Kak?
Mbak Suci, ada masalah baru Mbak Suci. Kanza hilang Mbak Suci. Gitu dia bilangnya. Iya kak, tapi ternyata si kak Kanza itu ngambil jalur yang beda. Jadi kayak kita ini kepisah sama satu bis gitu kak. Iya. Nah, akhirnya si kak Kanza ini udah diem di dalam bis lah sama saya nih. Nah Bu Eca itu udah kayak, Rara ada nggak kak Kanzanya? Terus ada kok Bu, itu di atas. Jadi seakan-akan kayak ya Allah kok bisa sih gitu loh kak. Jadi itu dah sekiranya kayak masalah-masalah kita itu sekitar jam 1:30 pagi sih. Iya. Nah, sekarang ada nggak kata-kata motivasi buat pemirsa biar bisa meraih prestasi kayak kalian juga? Nah, motivasi dari saya untuk pemirsa yaitu jangan gampang menyerah karena segala hal itu tidak dapat digapai dengan mudah. Teruslah berusaha hingga tetes darah terakhir. Dan juga seperti man jada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh maka ia akan mendapatkannya. Kalau dari aku buat teman-teman sekalian yang mau berprestasi kayak kita sampai keliling dunia, tetap semangat ya belajarnya, jangan menyerah buat apa yang benar-benar kalian mau. Intinya semangat dari kita semua. Wah, sayang sekali nih, waktu diskusi kita harus berakhir. Makasih ya Bu Suci, Kaisha, dan Rara atas waktunya. Nah, pemirsa, karena waktu diskusi telah berakhir, nanti kita lanjutkan lagi ya, tentunya dengan tema dan prestasi yang lebih baik lagi. Sebelum saya akhiri episode kali ini, jangan lupa like, komen, dan share video ini agar lebih banyak lagi yang mendapatkan inspirasi dan tentunya meraih prestasi yang gemilang. Saya Denia Rohila selaku host hari ini, berterima kasih kepada semuanya. Yuk, bareng ya, Mat Santina Podcast, tontonan anak muda berprestasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.